Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah sore hari ini Allah memberkahi kita dengan kasih sayangnya yang sempurna. Salawat dan salam tercurah pada tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kabarnya sehat? Bahagia? Insya Allah bahagia. Baik, saya mau dengar yel-yelnya Bangun Tapat Utara, baik Muhammadiyah maupun Aisyahnya. Tadi di awal sudah dipandu sama Bunda Nurah sepertinya ya. Kalau saya bilang PCM Bangun Tapan Utara, jawabnya apa Bu? PCM PCA ya? Oke, PCM PCA Bangun Utara, jawabnya apa? Tadi? PCM PCA Bangun Utara, jawabnya apa? Oke, kalau Baitul Arqam sukses menggembirakan. Kemudian Aisyah. Oke, baik, kita tes dulu. Baik, dari acara kita dulu aja deh. Oke, Baitul Arqam suksesnya gimana sih Bu tadi? Dua tangan ya, dua tangan ya. Itu kan tadi, sekarang kan sama saya. Pasal 1, instruktur selalu benar. Pasal selanjutnya mengacu pada pasal 1. Baik, sukses menggembirakan ya. Oke, biar tangan satunya nggak nganggur. Oke. Baik, kalahkan suara saya. Baik, sukses menggembirakan. Muhammadiyah Aisyah Bangun Tapan Utara. Hebat, mantap. Hebat, mantap. Hebat, tap ulang ya. Cek sound. Baik. Oke, hebat dan mantap. Muhammadiyah Aisyah Bangun Tapan Utara. Satu lagi apa Bu? Baitul Arqam sukses menggembirakan. Yang ketiga, Aisyah atau Muhammadiyah jaya berkemajuan. Habis terangkum. Oke, dah tak tambahi satu nek sama saya. Baik, sekarang kalau saya tanya hari ini nggih, apa kabar sore hari ini? Jawabnya seperti ini Bu. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi ya. Gitu ya. Oke. Baik, ayah bunda semuanya, apa kabar sore hari ini? Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, kalau saya bilang satu, maka jawabnya berdiri, gitu ya. Satu apa Bu? Berdiri. Oke, yuk. Satu. Berdiri. Ya berdiri. Oke, sesuai kata-katanya ya. Oke, yuk. Satu. Berdiri. Oke, siap ya. Ya, kalau dua duduk. Saya paham mulai boyokan, kan lansia kabeh. Oke, dua jawabnya duduk. Dua. Tenang Bu, saya cuma tes saja kok ini. Silakan duduk Ibu semuanya. Oke, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari.
La ilaha illa anta. Ya Allah, sehatkan dan selamatkan badan saya. Ya Allah, sehatkan dan selamatkan pendengaran saya. Ya Allah, sehatkan dan selamatkan penglihatan saya. Tiada Tuhan selain Engkau. Amin. Punya tangan kanan, Bu? Jawab dong, punya gitu ya. Oke, yuk. Punya tangan kanan, Pak? Oke, tangan kanan diangkat semuanya, tangan kiri diangkat. Baik ya Allah, siapapun yang mengangkat tangan kanan dan kirinya, Engkau sehatkan semua keluarganya. Nih, kalau saya bilang buka seperti ini, Bu, buka ya, Bu ya. Oke, kalau ini apa, Bu? Ini tangan. Oke, Bu, dibuka ya. Buka, kalau saya bilang buka seperti ini. Ya Allah, yang membuka tangannya, ya Allah, Engkau mudahkan semua pintu rezekinya. Oke, tutup, Bu, tutup. Kalau saya bilang tutup seperti ini ya. Ya Allah, siapapun yang berangkat sore hari ini, ya Allah, Engkau tutupi aib-aibnya. Engkau ampuni dosa-dosanya, baik di dunia maupun di akhirat. Oke, buka, Bu. Oke, yang belakang bisa melihat saya, Bu? Oke, mohon maaf, saya hanya bisa dilihat, tidak bisa dimiliki. Oke, buka. Oke, senam otak level 1. Tutup. Oke, buka, tutup, buka, tutup, tutup. Ya. Ini baru tangan loh Bu saya. Oke, lagi, buka lagi, Pak. Oke, bismillah. Ya. Tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, buka. Iya. Tangan kiri turunkan. Tangan kanan letakkan di pundak temannya. Oke. Pun Bu, nggak usah ke sini, cukup di sini aja. Nggak usah terlalu melebar, cukup di samping. Boleh dielus-elus. Baik. Ikuti saya ya Bu ya. Oke, ikuti saya Pak. Bismillah. Karena kita saling mendoakan hari ini. Saya siap mengawali sesi, mesti saya awali seperti ini dimanapun. Ya, ikuti saya. Saudaraku, Bu, boleh loh sambil tersenyum, boleh. Ya, boleh Pak sambil tersenyum. Ya. Saudaraku, terima kasih untuk semangat hari ini. Saudaraku, semoga pertemuan ini membawa berkah, membawa manfaat, bertambah ilmu, dan semoga pertemuan ini berlanjut di surga. Insya Allah. Bu, sambil diginiin ya. Orang meneng wae, gentian tangan kirinya. Oke, yuk. Jangan balas dendam. Yuk. Ikuti. Baik. Saudaraku. Amin ya robbal alamin. Saling mengingatkan, saling menguatkan, saling mendoakan. Saudaraku, jika di surga nanti aku belum kelihatan, carilah aku ya. Kalau sama anak muda gini Bu saya, tenan lu besti. Insya Allah. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, Ibu Bapak, alhamdulillah hari ini saya melihat wajahnya insya Allah wajah-wajah penghuni surga. Siapa itu? Karena wajah penghuni surga itu mudah tersenyum, betul? Dan hari ini insya Allah dosa-dosa kita pun berguguran. Percaya napa mboten? Oke, dari mana percayanya? Halo, masih hidup nggih? Oke. Bu, beneran.
Maka tadi saya ajak bismillah ikhlas. Jenengan sampai sini tadi, luar biasa, dosanya berguguran. Kados ngoten niki. Kaya-kaya dosane itu godhong gogrok saka uwite. Wah, apik banget toh, Bu. Siapa itu? Siapapun yang saudaranya bertemu dengan sama saudaranya, kemudian bersalaman, menghadirkan wajah yang manis, gugurlah dosa. Maka hitungan 1, 2, 3 silakan bersalaman dengan kanan dan kirinya. 1, 2, 3. Masya Allah. Wah. Salamane ono sing apik lho, Bu. Tangan kiri untuk salam. Masya Allah. Tadi kan luar biasa, Bu. 1. Saya tadi dengerin juga Pak yang Aisyah tadi luar biasa, Pak. Saya dengar di sekretariat itu Bu Nurah suaranya luar biasa. Neng Aisyah kuwi ora oleh mutungan. Mantep ya Muhammadiyah Aisyah ora oleh mu. Wah, luar biasa. Saya kalau pemateri insya Allah saya bisa mengimpersonet semuanya. Oke, jadi ustadz-ustadz yang PDM itu setelah ikut Baitul Arqam beda. Pak sehari aja kalau ngisi Baitul Arqam ra oleh lingguh nek saya. Kudu ngadeg. Iya. Kalau beda Baitul Arqam kok banyak duduk terus ngantuk itu. Ya khusuk, tawaduk, bubuk. Iya Bu, bismillah. Karena Baitul Arqam itu beda dengan hanya pengajian. Kita harus move, harus aktif. Pokoknya pembicara kalau sudah ikut di MPK, ikut Baitul Arqam, harus saya suruh jalan-jalan. Nggak boleh duduk lebih dari 10 menit. Kenapa seperti itu? Ceramah itu kalau sudah 10-15 menit, nanti ya nggak sabar jejere. Kalau udah satunya mentiung gitu loh. Ya toh Bu? Ya. Mengumpulkan pahala itu banyak, tapi yang gosong ke yo gampang toh. Kalau udah ada yang set gitu udah turu ya. Insyaallah. Baik, saya mau tes dulu kompaknya Ibu-ibu Aisyah sama Bapak. Bunda dulu deh. Tepuk 1. Belum nyampe KKM ini. Ayo Pak, tepuk 1. Sidik nih kompak ya, oke ya. Ayo, setiap ada kata tepuk maka lakukan yang saya ucapkan. Gitu ya semuanya. Tepuk 1. Tepuk 1. Yang tepuk 1 saya doakan sehat. Sing ra tepuk sakarepe. Tepuk 1. Tepuk 2. 1. Salah apa bener? Tidak ada kata tepuk, gitu ya. Setiap ada kata tepuk lakukan yang saya ucapkan. Pak Rianto boleh duduk di depan, pimpinan di belakang. Kita yang guyang-guyu mumet kan. Tadi bareng saya dari Bantul ngurusi bocah langsung beriki Bu. Makanya ya lir-lir gitu ya. Baik, 3, 2, 1. Kalau saya bilang teman-teman jawabnya siap ya Bu ya. Kita pokoknya menjadi anak muda semuanya. Kan di surga juga jadi muda semua besok. Nggak ada simbah di surga itu. Oke, teman-teman. Bu siapnya kayak di TK Aba itu loh. Pundaknya di. Maklum nggih Bu, ini mantan guru TK. Ya, teman-teman. Apik banget. Terima kasih anak-anak. Coba sama yang sebelah sini. Oke, yuk. Teman-teman. 80. Oke, ini rodo kayak gitu. Teman-teman. 85. KKM-nya 80 tenang weh. Oke, yang sini teman-teman. Wah, apa maklum Bapak ya. Siap ya Bu ya. Oke. Tepuk 1. Sebelah sini deh.
Setiap ada kata tepuk, lakukan yang saya ucapkan. Tenang Bu, nggak ada hukuman kok. Ini masih gembira terus pokoknya. Tepuk 1. Kok rindik banget. Kayaknya wis ngopi. Tepuk 2. 1. Ya. Gagal, kelompok paling barat gagal. Teman-teman. 1. Ya. Baik, teman-teman. Tepuk 2. 1. Wah. Apa. Masya Allah. Jasana nih. Oke. Semuanya. Teman-teman. Tepuk 2. 2. Ya Allah. Bu, kalau Aisyah ini perwakilan dari ranting juga. Terus ranting juga ya. Berarti kayaknya ada yang belum saling mengenal toh. Dikata, oke, kita saling mengenal ya. Oke, ikuti saya. Sambil tepuk boleh? Boleh. Ini pembicaranya OTW. Soalnya dino Sabtu itu biasa. Saya tadi harus lewat jalan tikus gerunjal-gerunjal. Luar biasa. Oke, yuk. 3 nyanyiannya seperti ini ya. Kita flashback beberapa puluh tahun yang lalu. Gitu ya. Pokoknya mudah semuanya. Yuk Bu, yuk sambil tepuk Bapak juga boleh ya. Yuk, halo kawan, kita jumpa lagi. Pernah dengar lagu ini Bu? Belum pernah. Nek rong tau krungi berarti beruntung jenengan. Songgo kulaan ro bocah-bocah. Oke, alhamdulillah. Ya udah, teman-teman. Serius banget. Insyaallah. Selamat datang Ustaz kita, Ustaz Asep. Monggo Pak. Alhamdulillah. Bu, hari ini tuh spesial loh. Yang di depan wong kasihan kabeh. Saya kasihan, Pak Asep sekarang juga dikasihan. Alhamdulillah. Baik. Bu, biar gak capek ya tadi. Yuk, sekarang hadap mana? Timur ya Bu ya? Oke, hadap timur semuanya. Oke, hadap timur ya Pak. Hadap timur. Hadap timur. Panitia LCD dan laptopnya Pak Asep dipersiapkan ya. Oke. Baik, yuk pegang pundaknya Bapak Ibu, makanya duduknya mendekat, yuk mendekat. Mendekat Pak, Bu. Mendekat ya. Oke. Oke, siap, ikuti saya Pak Bu. Yo, 1, 2, 3. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik. Siap, ini hujan-hujan batu. Bu, yo munggah medun. Mosok neng dhuwur terus. Yo lagi. Hujan-hujan batu, hujan-hujan batu, hujan-hujan batu, hujan-hujan. Yang nyaman. Petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar, petir yang paling nyaman. Ombak, 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 ombak. Siap gantian dong ya. Insya Allah. Terima kasih saudaraku sudah mijitin aku sore ini. Kalau nggak Baitul Arkom nggak ada yang mijitin. Siap ke? Yuk. Yang Bu, Bapak, gerakannya
naik turun biar merasakan. Yuk, 3, 2, 1. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik. Hujan-hujan batu, hujan-hujan batu, hujan-hujan batu, hujan-hujan batu. Petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar. Yang paling nyaman, ombak, 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 ombak. Terima kasih, Masya Allah. Baik, Bapak, mohon maaf, saestu. Mari Pak, ini kursi jangan sampai kosong, maju semuanya. Ini materinya menarik sekali. Kami di MPK, kalau Baitul Arqam nggak ada kursi kosong harus kita kasih belakang, ya. Yuk, maju semuanya, biar kursi kosong biar di belakang aja. Ya Bu, yuk. Bismillah. Nah, nggak usah takut. Ini PDM Bantul tak ilangan tulisannya. Monggo Bu, Bismillah. Nanti kalau mau bertanya nyaman panjenengan. Ya, yuk. Monggo, monggo. Insyaallah. Pokoknya kalau acara itu yang menang tetap ibu-ibu. Semuanya seragamnya sama lah, ibu-ibu itu sak kerudungnya itu. Iya, nek bapak-bapak ibu badike yo macem-macem. Rung duwe Jogja itu batik Muhammadiyah dhek iye wis. Angel nek bapak-bapak itu diseragamke jane. Oke, baik. Sekali lagi teman-teman. Baik Bapak Ibu, mari session selanjutnya kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillah. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Asep Solahuddin MA, dan insya Allah akan membersamai kita berkaitan dengan tuntunan ibadah sesuai himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Nah, alhamdulillah ini saya kok juga apa tadi nggak janjian. Kami sama-sama dari Kasian Bu. Pak Asep ini sekarang juga di Kasian, ya di Mualimin. Kami sama-sama satu kelurahan, satu ranting juga. Jenengan ngertos PGRI kampus itu Bu. Nah, kami cuman selatannya. Ponang ada kampus PGRI itu cuman ke selatan di 500 meter ya Pak Asep ya. Sampai rumah kita. Kita rumahnya sama-sama mewah. Iya, deket sawah. Kalau Pak Asep juga mewah plus enak sekali kalau dicari di pinggir jalan. Jadi alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengahnya. Sekali lagi mari ucapkan, ikuti saya. Baitul Arqam jawabnya sesuai tadi ya, biar kita tambah semangat lagi. Baitul Arqam lali. Sukses menggembi. Baleni. Baitul Arqam. Sudah gembira semuanya Pak Asep. Oh banyak sampai maghrib ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Bapak Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Saya begitu masuk yang kenal satu pembesar. Ada pembesar saya, Mas Danu, karena badannya besar. Kalau teman saya ini udah ahlinya. Saya alhamdulillah bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Kalau daerah Banguntapan Utara ya,
Saya tadi tanya sama driver itu, bangun Tapan Utara itu sebelah mana gitu. Wioro, kemudian saya kebetulan kalau saya keluarga besar istri dari dekat Kidepan. Mungkin yang sebelah utaranya Kuton, daerah Kuton. Saya aslinya daerah situ, istri bukan saya. Kalau saya aslinya Jawa Barat, Garut, Jawa Barat. Usia saya baru 61 tahun. Alhamdulillah. Baru pernah tugas di Madrasah Ma'alimin 2023 kemarin. Baru saja. Cucu baru 1, anaknya 4, putri semua. Alhamdulillah putri semua. Jadi saya dengan cucu saya 2 laki-laki. Tapi misah ya, misah. Saya di Jogja sudah sejak tahun 85. 85 ke Jogja, kemudian sampai sekarang alhamdulillah di Jogja. Tinggal di Kasihan, Bekelan, Kasihan. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini materi yang diminta cukup banyak. Padahal waktu kita kan sampai jam 9 malam, Pak ya. Sampai jam 9 malam. Saya ngitung-ngitung, kalau waktunya 1,5 jam. Oh, ini murid saya juga ya, Mas Ajis ya. Oh, Masya Allah, ini murid saya dulu. Saya lupa. Kalau 1,5 jam itu cukup 1 materi. Biasanya saya minimal 1 materi itu 2,5 jam. Minimal. Tapi karena ada 2, toharoh dan sholat, Bapak Ibu yang pengen toharoh atau sholat? Dua-duanya. Oke, kalau dua-duanya mudah. Tadi sudah pretest Pak ya? Sudah. Pretestnya apa tadi? Bapak pretestnya apa Pak? Jenengan? Oh, jama. Taharahnya apa? Oh, enggak ada. Pretestnya enggak ada. Oh, kalau PCA tayamum, kalau PDM Sholat jamak qashar. Karena di Kaliurang ada jamak qashar ya. Ya, yang tayamum siapa Ibu ya? Ibu siapa yang bisa memperagakan tayamum? Oh enggak Bu? Caranya? Ya. Di sini aja, ini kan ini aja. Oke, sudah benar itu. Sudah benar. Jadi kalau nanti ada post test, uji ulang, berarti kan sudah nilainya 100. Sudah nilainya sudah 100. Tapi oh, oke. TV berwarna, alhamdulillah. Bapak-bapak, walaupun belum pretest, jenengan tadi sholat asar, zuhur, asar di jamaah, tapi wudhu dulu ya. Oke, di sini Pak, di sini Pak. Karena tadi sholatnya itu kan wudhu dulu, monggo dipraktekkan. Mohon maaf, pecinya di, oke. Jeneng, ya, terus. Niat dulu ya Pak. Oh boleh. Niatnya apa? Niat wudhu lillahi ta'ala. Ya, terus. Kumur-kumurnya gimana? Praktiknya. Ya. Kumur sampai kumur-kumur narik air ke hidung. Ya, menghirup air ke hidung. Terus di muka sambil langsung ke telinga.
mukanya dulu ya. Nah, mukanya. Nah. Kepalanya. Oke. Oh, bingung. Oke. Oke. Atau diganti, bentar. Bapak yang berjenggot, Pak. Ini sekalian, ada jenggotnya sekalian. Ada jenggotnya. Enggak, Pak. Pertama. Berkumur sambil menghirup kehidup istimsak. Ya. Kemudian istimsak dikeluarkan 3 kali. Ya. Kemudian membasuh. Ya, sekarang kacamatanya di ini. Oke, diperagakan membasuhnya. 3 kali. Ya. Kemudian Jangan punya jenggotnya ya. Ya. Diapakan? jadi di sela-sela. Oh gitu ya. Ya. Terus? Kemudian tangan sampai siku 3 kali kanan, kemudian kiri sampai Ya. siku 3 kali, kemudian kepala Ya. sekali, ini dimasukkan ke telinga, kemudian cukup sekali, Ya. kemudian kaki sampai Oke. Kaki sama dengan tangan. Prinsipnya kaki sama dengan tangan. Oke. Bapak Ibu ada yang memberikan masukan? Ada yang beda enggak? Kepala 1 kali atau 2 kali? Oke. Ini saya karena waktu yang sangat singkat, saya coba langsung saja ya. Sebagai dasar toharo itu surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Cek. Toharo ada 3 macam. Pertama wudu, yang kedua mandi, yang ayat yang ke-6. Jadi ayat yang ke-6 surat Al-Maidah itu tentang wudu, mandi dan tayamum. Tayamum pengganti dari wudu dan mandi. Untuk wudu yang perlu saya jelaskan, di dalam ayat 6 surat Al-Maidah itu dijelaskan ada 2 aktivitas pokok dalam berwudu. Pertama, faghsilu, membasuh. Yang kedua, wamsahu, mengusap. Nanti ada perbedaan membasuh dan mengusap. Apa yang dibasuh? Yang dibasuh pertama adalah wajah. Yang kedua tangan. Yang ketiga kaki. Yang dibasuh wajah, tangan, kaki. Anggota wudu, wajah, tangan, kaki. Yang ketiga, yang kedua ada aktivitas wamsahu, mengusap. Apa yang diusap? Yang diusap kepala, bukan rambut. Usaplah kepalamu, bukan usaplah rambutmu. Yang diusap adalah rambut, kepala. Ketika membasuh tangan, wajah, ketika membasuh itu dijelaskan dalam hadis. Mungkin tadi
Ustadz Husnul sudah menyampaikan materi manhaj. Ya? Sudah. Oke. Saya tidak perlu mengulang, cuman begini Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa prinsip di dalam ibadah menurut Muhammadiyah. Satu, yang harus dipegang adalah apa yang menjadi dasar. Pertama adalah Al-Quran dan hadis. Ketika berbicara manhaj, memahami Al-Quran tidak bisa lepas dari hadis. Itu tadi disampaikan. Nah, ketika memahami hadis, maka ada metode yang disebut dengan integral. Memahami dalil secara keseluruhan. Misal, basuhlah wajahmu. Bagaimana cara membasuh wajah? Basuhlah kedua tangan. Bagaimana cara membasuh kedua tangan? Membasuh kedua kaki, mengusap kepala. Kalau berbicara Al-Quran, hanya basuhlah, usaplah. Bagaimana cara membasuh? Dijelaskan bayannya dengan hadis-hadis Nabi. Maka kita sering menyampaikan cara memahami Al-Quran dalam manhaj tarjih itu, dipahami Al-Quran itu kalau belum jelas, mungkin ada bayan penjelasannya. Maka penjelasannya ada dalam Al-Quran itu sendiri. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, dicari dalam hadis-hadis Nabi. Maka pertanyaannya, bagaimana cara membasuh muka? Pertama yang harus kita pahami, muka dengan kepala harus dibedakan. Bapak Ibu, mukanya di mana Bu? Sini. Saya sering ditanya gini, kalau ibu-ibu Aisyah pakai kerudung, apakah harus menutup begini atau boleh terbuka dagunya? Mana Pak, kalau ditanya, Pak, cara menutup aurat bagi perempuan bagian atas kepala itu batasannya di mana? Karena ada yang memahami ini tidak boleh kelihatan, maka kerudungnya sampai sini kan itu. Ada ya? Berarti ibu-ibu enggak? Oke. Sebenarnya ketika membasuh muka, mengusap kepala itu ada batasan-batasan tertentu. Bapak yang pojok Pak di sini Pak sebentar Pak. Ini yang menarik nih. Yang ini, yang Bapak yang ya. Kenapa saya ambil contoh? Karena ini perlu dijelaskan. Penjelasan tentang kepala dan muka. Ketika Bapak Ibu membahas tentang wudu, harus dipahami, mohon maaf ya. Mana yang disebut muka? Muka itu batasannya, maaf, kanan kiri ini telinga. Bawah tempat tumbuhnya jenggot, sini. Berarti ini termasuk muka. Atas tempat tumbuhnya rambut, maaf, sini. Ya. Bapak mungkin suatu saat rambutnya hilang. Mungkin seperti saya agak hilang sedikit ya. Ketika ada hilang, umpamanya ada orang yang kepalanya rambutnya ini nggak ada, kosong. Batas muka tetap di sini. Jangan sampai ke sini. Kenapa? Karena nanti mengusap kepala bukan mana tumbuh rambutnya, tetap di sini. Bukan tempat yang ada rambut baru itu disebut kepala. Mengusap kepala itu dari sini ke sini. Kalau muka maaf dari sini. Nah, tuh. Sudah jelas Bapak Ibu? Monggo Pak. Oh, oke. Ya. Membasuh muka.
Ketika membasuh muka ada penjelasan di dalam hadis ya. Sama. Perempuan mukanya juga sampai sini. Berarti kerudungnya tetap sampai sini. Yang tidak boleh kelihatan itu rokobah, lehernya. Itu yang tidak boleh kelihatan. Oke. Membasuh muka dijelaskan di dalam Al-Quran. Membasuh itu ada satu dalam hadis. Ada yagsilu, membasuh, yadluku, menggosok, yamsahul maqaini, mengusap dua sudut mata. Yang terakhir kalau ada jenggotnya, tadi Bapak, yatakhallalu lihiyatahu, menyela-nyelai jenggot kalau ada. Kalau hanya satu lembar nggak perlu. Bapak, ini perlu karena jenggotnya harus disela-selai. Wah, ini nggak terlalu perlu. Masih bisa dihitung jenggotnya. Ada unsur menggosok, menyela-nyelai kalau ada jenggot. Ada yang sering terlupa tadi, mengusap sudut mata. Ini yang sering terlupa. Bagaimana prakteknya nanti? Yang kedua, membasuh tangan. Prinsipnya membasuh itu ada menggosok, menekan. Ada yadluku, menekan, karena di dalam bagian tangan ini sama dengan kaki, yang harus disela-selai adalah bainal asobi, antara jari-jari. Tadi tidak nampak ya? Tidak nampak menyela-nyelainya. Tangan dan kaki sama. Kemudian yang kedua tentang mengusap kepala, tidak hanya mengusap seperti ini kepala diusap gini. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, kita sering kadang-kadang melihat ada orang berwudunya begini. Apa dalilnya, Pak? Nah, dalilnya sering dipahami usaplah bi ini ada sebagian yang mengartikan litab'id, sebagian. Usaplah sebagian kepala, maka yang diusap sebagian. Apakah Muhammadiyah memahami mengusap kepala itu sebagian kepala? Muhammadiyah memahami mengusap kepala itu dengan dua hadis. Hadis pertama Bukhari Muslim, yang kedua Abu Dawud dan An-Nasai. Bagaimana prakteknya? Yang pertama, cara mengusap kepala itu, mengusap kepala dimulai dari bagian depan. Bagian depan tadi, Pak. Kepala di sini. Tempat tumbuhnya rambut sini. Bagian depan mulainya di sini. Bagaimana cara mengusap? Menjalankan telapak tangan dari depan ke belakang sampai tengkuk. Ditarik lagi ke depan. Ini intinya. Kemudian mengembalikannya pada tempat memulainya. Dari depan, tarik ke belakang, tarik lagi ke depan. Ini hadis pertama. Hadis kedua, memasukkan ini telunjuk bagian dalam untuk membersihkan, sedangkan ibu jari membersihkan bagian telinga bagian luar. Satu kali. Itu cara mengusap kepala. Nah, kita lihat prakteknya, Bapak Ibu sekalian. Ini cara berwudu, ada 9 langkah. Nomor 3 dan 4. Nah, tadi Bapak biasanya berkumur-kumur dengan menghirup bisa sekaligus. Bisa ya? Alhamdulillah. Kalau seandainya tidak bisa sekaligus, bisa dipisah. Berkumur-kumur sendiri, menghirup air dalam hidung sendiri. Itu boleh. Karena nomor 4 ini jarang dilakukan. Saya yakin Bapak Ibu jarang melakukan. Harusnya dihirup, baru dikeluarkan. Oke. Sekarang kita lihat. Contohnya, ini cara membasuh kedua telapak tangan. Oke.
Ya, kita coba dulu bentar. Lupa. Ya, itu cara membasuh. Kita langsung aja. Nah, ini yang berkumur-kumur. Yang berkumur-kumur. Oke. Berkumur-kumur itu bukan bahasa Jawanya apa ya? Ambil air gini. Kita sering melihat orang wudhu gini, Bu. Kadang-kadang begitu ya. Nah, yang nanya berkumur-kumur itu sampai pipinya nampak. Nih. Berkumur-kumur itu adalah memutar-mutarkan air di dalam perut, dalam mulut. Memutar-mutarkan air di dalam mulut. Itu berkumur-kumur. Bukan hanya sekedar ambil, masukkan, keluarkan. Kalau itu namanya apa, Mas? Ambil air, masukkan, kemudian dikeluarkan. Harusnya ambil air, kumur-kumur. Ini yang disebut dengan kumur-kumur. Kelihatan. Ini. Ini kelihatan. Itu berkumur-kumur. Kemudian yang berikutnya, menghirup air ke hidung, kemudian mengeluarkannya. Ini yang dipisah, Pak. Jadi bisa dua-duanya, bisa dipisah. Nah, dimasukkan, dirap. Ya. Membasuh muka, bisa dilihat. Membasuh yadluk itu ini menekan, menggosok, menekan. Kadang-kadang dipraktekannya begini. Ambil air. Tidak ada unsur membasuh. Harusnya ambil air, ini yadluk. Ratakan. Baru terakhir tutup mata. Prakteknya. Kita lihat. Meratakan terakhir sudut mata. Karena tidak ada jenggotnya, cukup diusap aja. Ya. Kemudian membasuh dua tangan sama. Menyela-nyelai jari. Karena ini yang pertama, intinya dari sini sampai ke sini. Kenapa ini kok kelihatannya dari ke bawah, dari bawah ya? Ya karena dia gini. Mungkin yang bisa nampak mungkin ini yang diinginkan. Itu kan beda. Sebenarnya dua-duanya bisa. Udah. Yang tadi juga dari sini ke atas, hanya posisinya gini. Oh bukan. Itu sungai mana ya Pak ya? Ini yang tahu dapat door prize. Ya. Prinsipnya menggosok, ambil air. Ini air. Ini namanya yadluku. Terakhir menyelai-nyelai. Kenapa? Karena ada yang begitu sini.
Membasahi tangan, tidak ada unsur yadluk, tidak ada menyela-nyelai. Maka ini penting, tertib, ambil air, gosok, sela-selai, ratakan, dilebihkan dari siku, bukan sampai dengan. Kita memahaminya ila sampai bersata, artinya bersama, yang nanti dikaitkan dengan hadis panjangkanlah gurrah bagian depan dan tangan kaki. Artinya besok Bapak Ibu, orang yang biasa berwudu itu akan bersinar akibat dari wudu. Yang bersinar apa? Anggota wudu, mukanya, tangannya. Terus badannya gimana? Insya Allah bersinar. Maka dilebihkan dalam membasuh. Membasuh muka dilebihkan, tidak hanya sampai sini dilebihkan, tapi jangan sampai supaya lebih, wah, kepalanya biar lebih ke sini ya enggak, ya lebihkan itu secara wajar. Tangan dilebihkan bisa ke sini bukan sampai ke tiak, kaki juga sama, oke. Kemudian mengusap kepala, ini penting. Bapak Ibu saya coba lihat sedikit-sedikit. Mengusap kepala, kita lihat, oke, ini pertama, sampai belakang, dikembalikan lagi. Oke, ini satu hadis, menjelaskan mengusap kepala itu, mengusap tidak ada airnya secara fisik, tapi yang ada bekas air. Tangan kita basah, telapak tangan kita ini basah karena air. Dijalankan telapak tangan dari depan, balikan lagi ke depan. Oke. Kemudian telinga. Iya, kita lihat telinganya. Jelas Bu ya? Ini memang sengaja syutingnya pas pas telinga itu diperbesar. Kenapa? Di syuting dengan jelas supaya menjadi pembelajaran bahwa cara mengusap kepala itu menjadi satu kesatuan dengan mengusap telinga, dari depan ke belakang, tarik lagi ke depan, baru telinganya. Cukup satu kali ya. Kemudian sampai merah Bu ya. Karena di syuting. Ini syutingnya di Masjid Aceh Mas, di Masjid Aceh kita syutingnya. Kemudian yang terakhir kaki, ya kaki juga sama, mata kaki menyela-nyelai jari kaki, bukan jari tangan ya. Kalau sekarang di masjid-masjid sudah ada tempat kaki, itu lebih memudahkan dan itu bisa dicek nanti. Di masjid amal usaha kita Muhammadiyah atau Aisyah dipastikan tempat wudhu itu nyaman bagi orang tua. Tempat wudhu artinya untuk kaki, bahkan sekarang ada tempat wudhu itu tempat duduknya ada, tempat kakinya ada. Bagi orang yang sudah tua itu nyaman gitu. Jangan seperti ini. Ini kebetulan di Masjid Aceh ya. Ini kan masih muda, mahasiswa. Jadi nggak kelihatan. Padahal dia itu sambil pegangan tembok. Saya ngerti karena yang buat syuting kan kami ya, jadi ngerti persis ya. Oke, ini kemudian doanya kita samakan doanya. Oke, untuk mandi mohon maaf Bapak Ibu, saya belum punya videonya. Karena waktu itu Mas Januri yang mau disuting tuh. Kita syuting dari atas kan enggak. Hanya narasi bagaimana cara mandi wajib. Intinya ini hal-hal yang menjadikan orang harus mandi wajib.
ada 7 langkah. Pertama, niat dengan mengucapkan basmalah. Oke, niat wudhu, mandi, tayamum sama. Cukup membaca bismillah. Tidak perlu niat tadi apa Pak? Nawaitul wudu'a. Tidak perlu nawaitul wudu'a. Cukup bismillahirrahmanirrahim. Kalau wudhu di luar, bismillah. Kalau mandi gimana? Apa kepalanya keluarkan dulu? Buka pintunya, bismillah. Atau pakai anduk dulu kemudian keluar? Cukup di dalam hati. Cukup di dalam hati, ucapkan bismillah, mulutnya sambil buka tutup. Jangan meneng. Mau mandi kok meneng. Ada itu. Kemudian yang kedua, membasuh 2 telapak tangan. Ini urutannya. Membasuh 2 telapak tangan. Ketiga, membersihkan kemaluan. Tidak perlu detil Bu ya. Urutannya. Ini enggak terlalu penting. Membasuh 2 telapak tangan. Membasuh 2 telapak tangan tidak ada hitungan 3 kali yang bersih. Yang kedua, membersihkan kemaluan tidak ada hitungan 3 kali. Pokoknya yang bersih. Baru yang ketiga, yang keempat, berwudu seperti wudu mau sholat. Berwudu seperti wudu mau sholat. Saya beri tanda kurung ini karena sering perdebatan. Apakah berwudu dengan menyisakan kaki? Harusnya dalam hadis sebutkan wudu seperti sholat. Berarti wudu dimulai dari membasuh kedua telapak tangan sampai membasuh kaki. Lengkap. Jangan disisakan. Nah, setelah itu baru yang kelima, mencuci, membersihkan kepala dan badan. Artinya setelah berwudu baru mengguyur seluruh badan. Mulai dari kanan 3 kali, kiri 3 kali, baru keseluruhan. Kalau pakai shower bagaimana? Pakai shower, showernya yang gini kan? Ya badannya aja digeser. Shower itu kan di atas, bukan di bawah-bawah. Nah, kalau yang di bawah itu handphone. Shower biar nempel di atas. Karena hidup, badan kita yang dimiringkan. Kanan, baru kiri, baru seluruh. Nah, setelah semuanya kena, badan menggunakan sabun, rambut menggunakan sampo. Yang penting wangi-wangian. Seandainya tidak ada sampo, pakai sabun boleh enggak? Boleh. Pakai rinso? Prinsipnya boleh. Tapi kalau pakai rinso tanggung jawab sendiri ya, resikonya. Oke. Baru terakhir mencuci kaki. Terakhir baru mencuci kaki. Ini nanti di copy lewat panitia, nggak usah dicatat Bu ya. Nanti lama ya. Oke, sekarang tayamum. Tayamum saya ini intinya niat dengan mengucapkan basmalah yang peragakan Ibu tadi. Yang kedua, meletakkan 2 telapak tangan ke tanah atau tempat yang mengandung debu. Tempat yang mengandung debu, 1 tembok, kaca. Kalau Bapak Ibu sedang berkendaraan, umpamanya di sini pakai bis. Ini waktunya sudah harus sholat, pakai bis. Mana yang mengandung debu? Kaca, atas, bagian kursi, jangan punggung orang. Nah, apalagi di sini NA, yang sini Muhammadiyah. Mbak, mohon maaf saya mau tayamum. Nah, itu bikin masalah. Nanti bikin masalah pimpinan daerah ya. Cukup bagian belakang, bagian samping. Kita lihat peragaannya, setelah itu mengusap muka dan punggung telapak tangan. Ini contoh orang yang sedang sakit.
Ini orang pura-pura sakit. Bukan sakit betulan, Bu. Ini mahasiswa kita make up biar pucat gitu. Ini kan tidak di infus, hanya nempel aja. Ini di AMC kita ambil ya. Yang kedua, sedang dalam perjalanan pesawat. Di pesawat ini bisa menggunakan kaca ya. Ini yang pakai kacanya. Ini pesawat betulan, Bu. Betulan. Kita cari pesawat. Ini kebetulan di Jalan Parangtritis kan ada ya. Betul. Daripada ke Adi Sucipto, kita ke situ aja. Izin naik, kita syuting di situ. Kemudian mungkin bukan bagian samping, tapi bagian belakang tadi ya, tempat duduk. Bagian belakang, tiup, usap, mukanya. Ini pakai kerudung juga sama, dagunya kelihatan. Oke. Mengusap muka jelas, tangan cukup, yang kiri mengusap tubuh bagian belakang, kanan mengusap bagian tubuh. Ini caranya. Nah, sekarang mungkin di perjalanan menggunakan mobil. Ini di pantai mana, Bu? Gelagah. Ini ceritanya di padang pasir ya. Cari debu. Kemudian tiup. Ya, mengusap muka. Ini pelan, sengaja dipelankan biar pembelajaran ya. Nanti prakteknya jangan terlalu pelan begitu. Ya, pelan. Ya, kemudian tangan. Yang kanan pakai yang kiri diusap. Yang kiri pakai yang kanan. Satu kali. Dalam hadis disebutkan darbatan wahidah, satu kali tekan. Bismillahirrahmanirrahim, tiup, baru mengusap muka dan telapak tangan. Oke, sudah cukup. Ada pertanyaan? Boleh. Semua benda atau tempat yang mengandung debu. Ini mengandung debu. Maka tadi kenapa enggak dipakai? Jangan peraganya menekan, enggak ada debu sini. Ya, ini bisa. Maaf, punggung orang juga bisa sebenarnya. Ya, tapi jangan terlalu masalah ya. Apalagi perempuan. Kalau berkendaraan yang digunakan jok tempat duduk. Atau atas. Atau samping. Itu. Semua caranya sama, tayamum untuk mandi dan wudu. Kalau tidak bisa tayamum, tidak bisa berwudu dan mandi karena sebab yang syar'i, maka boleh dengan tayamum. Cukup Bapak Ibu? Oke, sekarang masuk materi yang berikutnya. Monggo Bu. Silakan. Ya, yang ini boleh ya. Oh iya, betul. Ada. Jadi cara mandi wajib itu ada di sini Bu tadi ya. Tadi saya tidak menjelaskan secara detail. Membasuh
mencuci kemaluan, artinya membersihkan kemaluan dengan tangan kiri, kemudian membersihkan tangan dengan sabun atau pembersih lainnya. Saya tadi tidak perlu secara detail, sudah paham lah gitu. Membersihkan kemaluan pasti pakai ke tangan kiri. Setelah membersihkan, bersihkan lagi tangan kita ini dengan sabun. Kalau hadisnya dengan tanah, nggak perlu pakai tanah, ada pengganti tanah, yaitu sabun. Prinsipnya dengan sabun. Jadi setelah membersihkan, bersihkan dengan sabun. Tidak ada 3 kali, 4 kali cukup. Kalau dipandang 1 kali cukup, ya sudah. Itu tadi ini yang tidak detail ya. Masih ada di sini Bapak? Oh, silakan. Yang sering mandi wajib. Karena masih muda masalahnya. Berarti ini persiapannya kurang. Ya kalau mau mandi itu disiapkan dulu. Kembali, kapan tayamum dilakukan? Tayamum dilakukan apabila tidak bisa berwudu. Ada air, tapi tidak bisa berwudu. Kenapa? Karena sesuatu hal sangat dingin, atau dokter mengatakan, Pak, jangan kena air dulu, lukanya berat, jangan nekat. Kalau dinyatakan oleh dokter jangan kena air dulu, udah dokter yang punya rekomendasi, berarti tidak boleh berwudu seperti biasa, tidak boleh mandi, cukup diganti dengan tayamum. Atau yang kedua, ada air tapi tidak bisa menggunakan. Tidak ada air. Ada air tidak bisa menggunakan atau tidak ada air. Kalau tadi kasusnya ada air habis. Nah, ketika habis, kalau memang tidak bisa diusahakan, ke tetangga juga nggak ada, nggak enak ya. Pak Pak, saya nunut mau mandi wajib kan nggak enak toh. Ya kalau memang tidak bisa, tidak mungkin dengan tayamum. Apalagi waktu sangat mendesak, waktunya sangat gawat. Maka ini penting. Prinsipnya di dalam Islam ada, kalau di Muhammadiyah ada dalam manhaj itu yang disebut dengan at-taysir. At-taysir itu adanya kemudahan. Di dalam beragama itu agama mudah dan ringan. Tapi jangan dipermudah dan diperingan, digampangkan. Mudah ketika ada hal-hal yang menyebabkan tidak mungkin melakukan secara normal. Maka boleh diganti dengan tayamum. Sudah? Ya. Oke, terakhir Pak. Ya. Oh gitu. Ini tidak boleh. Ini Pak. Ini Pak jawabannya Pak. Udah kita siapkan. Pasti pertanyaannya muncul. Ini. Ya.
Ya, ya. Ya, disiapkan aja. Ada. Kalau tidak bisa, itu namanya darurat. Ketika darurat, maka yang cara berwudunya begini, Pak. Nah, nih. Kerudungnya tidak perlu dicopot. Nah, ini maaf. Mengusap, cukup dimasukkan sedapat mungkin. Segitu aja cukup. Baru masuk telinga. Ya di dalam, dimasukkan aja. Ya sedapatnya aja, sedapatnya. Sama. Ketika tangan juga sama, sedapatnya. Kalau sampai sini yang terpaksa kelihatan. Ya sampai sini aja. Ya dibuka, jangan pakai seperti ini. Dibuka, ini darurat. Oh beda, kalau khuf kan beda. Khuf itu sepatu. Ya, jadi karena darurat, maka dalam kaidah itu kan ada ad-darurah tubihul mahdurat. Darurat itu bisa membolehkan sesuatu yang seharusnya dilarang. Karena darurat, cukup ketika muka tidak perlu dibuka, cukup sampai di sini aja. Pokoknya masukkan, ya udah sampai di sini, nggak perlu, cukup sampai sini. Telinganya, ya sebisanya, sebisanya. Tangan sampai sini, ini kelihatan ya karena darurat. Darurat itu kan pada saat itu. Ketika berwudu. Kemudian ketika kaki sama, sampai mata kaki kelihatan. Walaupun dilebihkan hanya sedikit. Ini ketika tayamum. Wudu sama. Ketika tayamum, karena tayamum itu lebih mudah, tidak sampai sini, maka cukup di sininya. Ketika berwudu di tempat umum, tidak perlu dicopot. Ini ada laki-laki, ibu-ibu wudunya di sini. Maaf, kakinya ya diangkat aja sedikit. Jangan terlalu banyak. Ya sodakonya sedikit saja ya. Iya. Iya karena darurat. Darurat. Kalau itu kan namanya istilahnya dengan syarat sebelumnya harus dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci. Ya, keadaan suci maka diperbolehkan. Namanya masul khuf atau jawroben. Jawroben itu kaos kaki. Kaos kaki cukup diusap. Tapi itu persyaratan perjalanan kan. Ada perjalanan 3 hari. Beda lagi. Beda lagi. Enggak. Yang sering muncul pertanyaan itu, bolehkah berwudu di kamar mandi? Boleh nggak Bu? Bapak Ibu sering berwudu di kamar mandi nggak? Boleh Bu. Kalau tidak boleh berwudu di kamar mandi, menggunakan air yang ada di bak, kemudian kalau mandi wajib pakai air apa gitu? Ini secara logika dulu ya. Yang penting air itu tidak najis. Selama tidak najis maka boleh digunakan untuk
suci. Pertanyaan berikutnya, berapa banyak air yang digunakan untuk berwudu? Prinsipnya tidak berlebih-lebihan. Saya pernah mempraktekkan wudu dengan 4 gayung. Bisa, nanti Bapak Ibu bisa praktekkan. Ambil gayung, ini air, gayung ada airnya, ambil. Yang mengalirkan yang kedua, ambil untuk muka, untuk tangan. Ya bisa, itu praktek bisa. Ketika di sungai, airnya kan mengalir, tapi airnya diambil kan gitu. Mengalirkan, bukan airnya harus mengalir. Kita menampung air di ember. Air yang di ember dipakai untuk mandi, untuk berwudu boleh. Nah, sebenarnya ada untuk berwudu dengan menggunakan gayung. Oke, ini karena waktu langsung sholat aja ya Pak ya. Oh, enggak. Ya, itu hanya apa ya, untuk mungkin lebih menyempurnakan biasanya ya. Ya, kalau kita sebenarnya kalau di masjid kita jarang seperti itu. Di masjid kita ini jarang menggunakan ada bak untuk kaki. Tapi kalau di luar Muhammadiyah biasanya ada. Orang baru masuk cuci kaki dulu. Setelah wudhu masuk situ lagi. Sebenarnya jadi ini ya. Ya kalau sepanjang itu memang airnya bersih, suci boleh. Tapi harus dipastikan terkena najis atau tidak. Kalau tidak terkena najis berarti boleh untuk dilakukan. Mas Adam, cukup. Nggak ada ini. Oke, ini sholat ini ya sedapatnya aja Bu ya, karena tidak mungkin selesai. Tidak mungkin selesai. Alhamdulillah Muhammadiyah untuk tuntunan sholat itu sudah lengkap. Menurut saya. Jadi menurut saya Muhammadiyah itu organisasi yang memiliki panduan pedoman beribadah secara lengkap. Untuk sholat kita cek Bapak Ibu sekalian. Untuk sholat apakah Bapak Ibu memiliki buku HPT? Ada Bu ya? Sudah dibaca? Problem. Atau masih utuh? Masih utuh. Plastiknya belum dibuka. Oke. Ya lumayan sudah punya. Yang ini kalau Bapak Ibu punya yang pertama, ketika ingin membahas tentang sholat, dibaca halaman 76 sampai 101. Judulnya Kitab Sholat. Saya yakin Bapak Ibu ketika baca kitab sholat ini banyak kesulitan untuk memahami apa yang telah diputuskan oleh Muhammadiyah. Banyak kesulitan. Ya kami merasakan ya. Kami dari Majelis Tarjih merasakan ketika ke wilayah-wilayah itu problemnya memahami putusan kitab sholat atau kitab-kitab yang ada dalam buku ini secara paham betul. Itu sulit. Karena yang ada diktum putusan, dalil. Bagaimana cara memahaminya? Maka muncul pada tahun 2015 Muhammadiyah menerbitkan buku yang berjudul HPT Jilid 3. Sudah punya Bapak Ibu?
Yang sudah punya? 1, 2, 3, 4, 5, 10. Pesertanya berapa, Mas? 90, 10 dari 90 berapa persen? Oke, berarti follow up dari BA, Baitul Arqam, Bapak Ibu harus punya buku ini. Wajib. Kenapa wajib? Karena kalau tidak punya, mau yang dibaca apa gitu? Selama ini Bapak Ibu baca apa? HPT. Sudah lengkap, sudah hatam? Belum. Yang pertama nggak hatam. Ketika membaca yang pertama ada kesulitan. Untuk HPT Jilid 3 lebih jelas, penjelasannya ada, dalilnya ada. Ini kalau bahasa kami istilahnya syarah, penjelasan. Jadi buku ini di halaman 521 sampai 595. Saya membantu Bapak Ibu ya, membantu Bapak Ibu halamannya ini. Kita bantu, sekian puluh halaman kita bantu ringkas. Apa perbedaannya? Perbedaannya pada bagian-bagian penting. Di buku ini ada pengertian dan dasar hukum sholat. Apa yang disebut dengan sholat? Apa dasar hukumnya? Yang kedua, bagaimana mempersiapkan untuk sholat, mengetahui waktu, menutup aurat, suci badan pakaian dari tempat dari najis dan hadas. Ini tentang toharoh. Padahal di HPT sendiri ada kitab toharoh. Di buku ini masukkan. Nah, baru yang ketiga, ini yang pokok. Tata cara sholat dalam HPT Jilid 3 ada 20 poin. 1, 6, 7, 20. Ada 20 poin. Kalau HPT Jilid 1 ada 42 poin. Saya hafal. Karena pekerjaan saya ya mencermati itu di bidang fatwa. 20 poin ini dijelaskan secara rinci. Sehingga nanti Bapak Ibu akan menjadi pemahaman kita ada perbedaannya apa. Misal, perbedaannya. Apa perbedaan HPT Jilid 1 dan 3? Pertama, tentang niat. Kalau Bapak Ibu membaca HPT Jilid 1, saya bacakan. Bila kamu hendak menjalankan sholat, maka bacalah Allahu Akbar dengan ikhlas niatmu karena Allah, seraya mengangkat kedua belah tanganmu, sejurus bahumu, mensejajarkan ibu jarimu pada daun telingamu. Pernah baca itu Bapak Ibu? Pertanyaannya, kapan niat dilakukan? Niat. Terus prakteknya gimana Pak? Niat itu apa? Wah luar. Satu di dalam batin, yang satu Allahu Akbar. Gimana caranya? Kalau baca HPT lama, pusing. Ada bacaan Allahu Akbar, niat dalam batin. Niat dulu, takbir dulu. Padahal di sini seraya mengangkat tangan, bacalah Allahu Akbar dengan niat seraya. Mengangkat tangan berbarengan dengan niat dan takbir. Sehingga ini perlu ada penjelasan. Di HPT Jilid 3 barulah dijelaskan posisi niat itu belum masuk pada takbiratul ihram. Berdiri tegak menghadap kiblat dan berniat ikhlas karena Allah. Berarti ketika berdiri tegak, niat. Kalau di HPT 1, berdiri tegak, niat, takbir, niat. Ini perbedaannya. Ini sedikit. Nanti Bapak Ibu bisa melihat perbedaan-perbedaan. Nanti saya sedikit akan menjelaskan. Ketika saya menjelaskan ini, yang penting Bapak Ibu ketika mempelajari salat itu apa?
di tornya itu disebutkan bagaimana memahami gerakan dan bacaan sholat. Maka yang pokok ketika kita belajar sholat, apa yang harus kita pahami bacaan-bacaannya, doanya. Yang kedua adalah al-af'al, gerakan-gerakan sholat. Maka di dalam tor itu disebutkan memahami gerakan dan bacaan sholat. Yang dipelajari ketika mempelajari tata cara sholat itu bacaan dan gerakan. Doa, bacaan sholat, dan gerakan sholat. Misal, takbiratul ihram. Bagaimana gerakan takbiratul ihram? Dan apa bacaan ketika takbiratul ihram? Ruku, bagaimana cara ruku, gerakannya, apa bacaannya? I'tidal, bagaimana mengangkat kepala dari ruku dan bagaimana apa bacaannya? Itu terus yang dibaca, yang dipelajari sampai pada salam. Bagaimana gerakan salam ke kanan ke kiri dan apa bacaannya? Itu dari awal sampai akhir. Oke, karena waktu saya ambil satu saja. Kalau bisa 2, 3. Relawan 4 orang, monggo Pak. 1, 2, 3, 4 relawan. Tapi ditunjuk ya apa-apa. Ya Pak, di sini Pak. Oke. Menghadap sana Pak. Agak sana lah Pak. Biar ibu-ibu lihat. Ini udah nikah semua ya? Sudah. Oh sudah. Sudah. Model batik Muhammadiyah. Sudah. Oke, jangan agak renggang. Oke. Saya hanya instruksi saya, bapak-bapak yang di depan, silahkan peragakan cara takbiratul ihram. Paham Pak ya? Takbiratul ihram dan bacaannya dengan keras. Bapak Ibu belum Pak. Bapak Ibu memperhatikan mana yang tidak sama. 1, 2, 3, 4 atau 2, 4 ya. Coba mulai dari sini. Silakan Pak. Ya. Ulangi lagi Pak. Ya. Ya. Oke. Sedekap semua Pak? Iya. Pertanyaannya 4-4-nya sama atau beda? Kalau ini 90 pasti 90 cara. Saya yakin. 4-4-nya beda. Pertanyaan saya, Bapak cara takbir begitu apa dasarnya? Baca buku apa? Kan enak tuh? Baru mikir. Yang sini, nanti saya buat apa ya jawabannya? Selama ini yang dibaca apa Pak? Kalau saya belajar langsung dari beberapa kitab. Bukan HPT ya? Oh, oke. Bapak? Dari bapak saya. Bapaknya siapa Pak? Kebetulan orang tua aku semua. Oh gitu. Pernah yang dibaca buku apa? Buku yang dari Ustadz Adi Hidayat pernah baca, cuman belum semua. Oh, yang tadi HPT jilid 1, 3 belum ya? SMA. Yang dibaca. Bapak caranya begitu berdasarkan apa? Gurunya. Gak jelas semua nih. Wah. Kalau ditanya, oke lah, saya buka. Bagaimana dalam Muhammadiyah? Bapak nomor 1, coba baca ini. Yang dibaca yang di sini aja. Nabi mengangkat, Bapak dibaca Pak. Nabi mengangkat tangan sejajar dengan bahu ketika bertakbir. Paham? Ini bahasa Indonesia, paham? Bukan hadis Nabi. Nabi mengangkat tangan sejajar. Paham ya? Ini ditagih paham tuh. Coba Pak praktekkan Pak. Kalau dari
Sejajar. Guru apa, Pak? Guru. Saya dosen teknik. Oh iya, dosen. Yang guru bahasa Indonesia ada nggak di sini? Wah, sejajar itu apa, Bu? Kalau saya begini apa? Sebaris. Kalau segini? Sekarang dipraktikkan tadi. Sejajar. Mengangkat tangan. Sejajar. Nah, ini sejajar atau seapa, Pak? Bablas sebelum gini. Sejajar itu berarti kan di sini ya. Ya. Pelan, lemas aja Pak, lemas. Nah. Lemas. Nah, sejajar itu gini. Sejajar. Ini semua sejajar. Ibu-ibu ini sejajar atau sebaris? Bahasa Indonesia nih. Kalau mari kita berbaris, dibuat 3 sop. Ini baris pertama tuh sini atau sini? Kalau sejajar, sama. Depan belakang sejajar. Pak, Ibu ada Google ya, silakan. Oh ya. 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 Berarti selevel nih. Ya. Sejajar segini. Sama ya. Oke. Kalau sejajar dipahami begini berarti ininya gini. Oke. Ya. Sejajar. Oke. Yang kedua. Coba Pak. Ntar. Yang pertama, sejajar ketika. Berarti ketika itu bersamaan. Mengangkat tangan bersamaan dengan mengucapkan takbir. Oke. Gak apa-apa. Baru, oke. Ya, yang kedua Pak. Oke, mengangkat tangan dulu, baru takbir. Allahu Akbar. Kalau ini Allahu Akbar. Bedanya yang pertama dan kedua, yang pertama bersamaan, yang kedua gerakan dulu baru bacaan. Oke, ingat, gerakan dulu baru bacaan. Ketiga, apa? Bersamaan, mengangkat tangan, bersamaan takbir, mensejajarkan tangan dengan ya pelan. Saya ingin, dulu Pak. Iya. Oke. Allahu Akbar. Sejajar dengan telinga. Tidak disebutkan telinga bagian mana. Yang keempat. Kemudian mengangkat dulu baru takbir. Allahu Akbar. Kalau tadi bersamaan, Allahu Akbar. Yang pertama bersamaan. Yang kedua Allahu Akbar. Yang ketiga bersamaan. Yang keempat Allahu Akbar.
Artinya Bapak Ibu, gini, yang 4 ini pertanyaannya, 4 ini yang ke 1, 2, 3, 4 atau di luar? Jenengan tadi yang pertama, yang ketiga. Oke. Berarti Bapak menggunakan hadis ketiga. Kedua, masih bingung. Ketiga, keempat. Artinya, di dalam Muhammadiyah, kalau ada orang yang melakukan takbir berdasarkan yang keempat, jangan disalahkan. Cara yang pertama jangan disalahkan, cara yang kedua jangan disalahkan, cara yang ketiga jangan disalahkan. Tidak boleh menyalahkan. Pertanyaannya, apakah itu yang dilakukan oleh Muhammadiyah? Ingat, dalam manhaj tarjih disebutkan memahami dalil secara integral. Mengangkat tangan yang disebut dengan takbiratul ihram, kumpulkan hadis-hadis tentang takbiratul ihram. Ada 4. Keempat hadis ini, 5, 6 dipahami secara utuh, maka menjadi pemahaman yang lengkap. Itulah yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah tidak melakukan cara yang keempat, menidakan yang 1, 2, 3. Muhammadiyah tidak menggunakan cara yang pertama, menafikan, tidak mengakui hadis 2, 3, 4. Tapi semua hadis dilakukan. Nah, bagaimana? Ini Pak. Maka penting memiliki buku HPT jilid 3. Bagaimana cara takbiratul ihram menurut Muhammadiyah? Ini kalimatnya. Kalimatnya ini lengkap. Mengangkat kedua belah tangan seraya membaca takbir, mensejajarkan dengan bahu, ibu jari sejajar dengan daun telinga bagian mana? Bawah. Apa yang sejajar dengan bagian bawah? Ibu jari, bukan ini. Ibu jarinya. Bisa Pak? Coba dipraktekkan yang satu ini. Belum. Ulangi. Pelan aja, nggak usah kenceng. Ya. Ya. Coba. Belum. Coba ya Pak. Belum. Belum. Ya. Ya. Saya bantu. Bapak Ibu bantu. Ini. Coba diperhatikan. Takbirnya. Mengangkat tangan di dalam bertakbir, sejurus bahu, mensejajarkan ibu jari pada daun telinga. Allahu Akbar. Barnya di mana? Barnya di sini. Maka saya tadi belum karena Allah Akbar ke sini. Ya, coba Pak. Ya. Aduh. Ulangi lagi Pak. Tahan. Tapi nanti maghrib kembali lagi. Kenapa penting? Karena cara takbir seperti ini dilakukan pada 4 tempat. Saya sudah hitung halaman-halamannya. Takbir seperti ini, Allahu Akbar. Kapan mengangkat tangan? Caranya mensejajarkan ibu jari dengan daun telinga bagian bawah bersamaan dengan mengucapkan takbir ada pada 4 tempat. Dalam sholat, di luar itu tidak. Allahu Akbar. Mau sujud? Ruku. Allahu Akbar. Bangkit dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Berdiri setelah tasawuf awal.
Allahu Akbar. Dari bawah tidak baca takbir, tidak ada gerakan. Oh. Halamannya ada, halaman 535. Tanya dulu Pak, kalau takbir menuju berkacang itu kalau akbarnya tinggi, makmumnya Pertanyaannya bagus ini. Ustaz, bagaimana ketika imam takbir Allahu Akbar, makmum kok sudah duluan? Itu namanya makmum yang cerdas. Ya, saya terakhir karena ini waktunya sudah cukup. Ya. Untuk menjawab itu, ini cukup panjang Pak. Seharusnya tidak terjadi ada makmum yang seperti itu. Ini mungkin. Coba perhatikan Pak. Iya. Lihat imam. Gerakan imam. Makmum. Ya. Ya. Mengangkatnya. Ya, lihat makmum. Oke, artinya makmum melakukan gerakan setelah imam selesai. Allahu Akbar, baru makmum. Kalau ada makmum yang langsung dengan imam takbir. Harusnya imam takbir Allahu Akbar baru makmum ruku. Allahu Akbar ruku. Makmum i'tidal. Liman hamidah. Baru Rabbana. Sebelum selesai bacaannya sempurna, jangan melakukan gerakan. Mohon maaf karena ini sudah maghrib ya. Insya Allah nanti Allahu Akbar ke bawah. Oke. Karena waktu yang sangat terbatas, karena tadi ada halangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.